Bismillah. Selamat datang kembali di channel Art By. Pada video kali ini saya akan membahas film Transformers One. Tentu kamu tahu bahwa Optimus Prime dan Megatron adalah dua karakter penting dalam serial Transformers yang punya hubungan sebagai musuh bebuyutan. Keduanya berasal dari planet Cybertron dan memiliki sejarah panjang sebelum konflik mereka di bumi. Optimus Prime adalah pemimpin Autobots, sekelompok robot yang berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan kebebasan bagi semua makhluk. Sementara itu, Megatron adalah pemimpin Decepticons, kelompok yang bertujuan untuk dominasi, kekuasaan, dan penaklukan. Relasi antara mereka berdua terlihat hitam putih. Optimus Prime digambarkan sebagai si baik dan Megatron sebagai villain mengerikan yang haus akan kekuasaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas asal-usul dari Optimus Prime dan Megatron. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika ingin berdonasi link Saweria bisa dicek di bio. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. You know what? We are so screwed. Thought you weren't talking to me. Sebelum dikenal sebagai Optimus Prime dan Megatron, keduanya adalah Orion Pax dan Dean Amislas, robot yang bekerja di pertambangan. Robot-robot yang bekerja di pertambangan ini adalah robot tanpa roda gigi, sehingga mereka hanya bisa bekerja kasar dan enggak bisa mengubah diri menjadi kendaraan seperti Autobots lain. Orion Pax dan D16 sangat dekat sejak hari pertama mereka di pertambangan. Bahkan, D16 pernah bercerita tentang impiannya dan alasannya menyukai Megatron. Orion Pax dan D16 kerap dimarahi oleh bos dan dianggap membuat masalah, tetapi mereka saling melindungi satu sama lain. Orion Pax melindungi D16 dengan kemampuan diplomasinya dan D16 melindungi dengan tenaganya. Which is actually pronounced Badassatron. we're gonna call you B. Sifat Orion Pax dan D16 sangat berbeda. Orion Pax adalah robot yang sangat kritis, selalu ingin tahu, dan juga cukup sabar serta optimistis. Sementara itu, sejak awal film, D16 sudah digambarkan sebagai robot yang agak emosian dan menganggap kalau semuanya bisa diselesaikan pakai tenaga. Namun, sebelum masalah yang selanjutnya muncul, perbedaan sifat itu enggak menjadi masalah. Petualangan mereka berdua dimulai saat Orion Pax mengajak balapan D16 di Iacon 5000. Robot tanpa roda gigi sebetulnya tidak layak ikut racing itu, tetapi Orion Pax tetap nekat. Walaupun tidak juara, tetapi terlihat bahwa keduanya saling membantu satu sama lain. Pengalaman ikut racing itu juga membuka kesempatan bagi mereka untuk menemukan kenyataan di permukaan Cybertron dan konspirasi Sentinel, pemimpin mereka. A cave with teeth. Nothing scary about that. Holy Primus. Sebagai penambang energon, awalnya mereka berdua sangat mengidolakan Sentinel, pemimpin mereka. Sentinel dengan sifat manipulatif dan branding image yang merangkul membuat mereka merasa dihargai. Namun, ketika Orion Pax dan D16 berhasil menyusup ke kereta bersama B dan Elita One, mereka menemukan fakta bahwa Sentinel adalah pengkhianat yang menguasai sumber daya energon untuk diberikan kepada alien penjajah Quintessons. Selain itu, bermodalkan peta Alphatrion, mereka mengetahui bahwa Sentinel jugalah yang membunuh para Prime terdahulu untuk mengeklaim kekuasaan. Keduanya merasa sangat marah dan bermaksud untuk menjatuhkan Sentinel. Dalam proses ini, sifat asli mereka mulai muncul dan mulai ada banyak ketegangan. Orion Pax memperlihatkan ketenangan dan kebijaksanaan. Sementara itu, D16 memperlihatkan amarah besar dan keinginan untuk membunuh. Apalagi ketika mereka berdua mendapatkan roda gigi dan bisa menjadi Autobots. Megatron semakin memperlihatkan kekuatan untuk merusak karena dendamnya kepada Sentinel. But before we were enemies. Setelah mendapatkan roda gigi dan juga bertemu dengan para High Guards yang ingin melawan Sentinel, mereka pun pada akhirnya kembali ke Iacon City untuk memperlihatkan kejahatan Sentinel dan membuat perhitungan. Namun, emosi sudah menguasai D16.
Ia menjadi sosok Autobots yang kasar dan penuh amarah. Matanya menjadi warna merah, tanda sudah kehilangan sosok humanisnya. Ia bahkan tidak memperdulikan peringatan Orient Pax untuk memproses Sentinel sesuai hukum yang berlaku. D16 membunuh dan mencabik-cabik Sentinel untuk memuaskan kemarahannya, sehingga ia lupa bahwa tujuan awal mereka adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Orient Pax pun seperti mulai tidak mengenali kawannya sendiri. Setelah Sentinel mati, semestinya tujuan mereka tercapai dan tidak ada pertengkaran lagi. Namun, D16 seolah tidak puas. Emosi yang menumpuk di dalam dirinya selama bertahun-tahun membuatnya ingin menjadi diktator dan menghapus budaya di Cybertron. Sebelumnya ia enggan untuk menyelamatkan Orient Pax yang terjatuh usai menghalaunya dari usaha untuk membunuh Sentinel. Di titik ini, D16 merasa lelah menyelamatkan temannya dan membiarkan Orient Pax terjatuh. Okay, corroded, that is too far. Okay. Untungnya, Orient Pax mendapatkan Matrix of Leadership dari para Prime terdahulu dan bangkit kembali. Merasa bahwa D16 justru bisa menjadi lebih mengerikan daripada Sentinel. Orient Pax dengan bentuk Optimus Prime-nya mengusir Megatron dan para High Guards anarkis dari Iacon City. Inilah yang kemudian bakal menjadi titik pertengkaran mereka. Orient Pax yang sudah menjadi Optimus Prime berusaha buat menjaga keseimbangan dan memastikan Cybertron baik-baik saja. Sementara itu, sisa dendam dan kemarahan D16 tumbuh setelah ia diusir oleh Orient Pax alias Optimus Prime. Ia membawa serta nama Megatron diambil dari nama Prime yang ia puja dan pernah ia ceritakan kepada Orient Pax dulu, dan menjadi entitas villain yang kita ketahui selama ini. Gimana mengenai ulasan saya mengenai asal-usul Optimus Prime dan Megatron? Seru sekali memang menapaki perjalanan hubungan antara Optimus Prime dengan Megatron, karena permusuhan mereka tidak hitam putih saja. Ada dasar yang kuat mengapa Orient Pax menjadi Optimus Prime yang berani dan bijak, serta bagaimana Megatron tumbuh dari seseorang yang setia kawan menjadi villain yang ingin menguasai dunia. Jika kalian suka dengan pembahasan saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dalam bentuk dukungan Anda kepada saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya.